Sekali lagi shalom. Tahun baru, semangat baru. Amin. Jangan tahun baru semangatnya masih lama, masih depresi, masih tertekan. Masalah boleh lama, tapi semangat yang harus baru. Masalah boleh belum selesai, tapi semangat kita itu jauh berbeda. Karena semangat yang kita punya itu akan membuat kita lebih dari pemenang. Amin. Menjadikan kita lebih dari pemenang. Percayalah, Tuhan gak pernah tinggalin kita. Tuhan selalu berada bersama kita. Percaya, Tuhan gak pernah tinggalin. Ya, satu kesaksian. Tadi saya udah bersaksi sama beberapa sahabat. Saya bilang gini, mungkin sengaja kemarin saya ngobrol sekali lagi sama security sampai bilang gini, Pak, itu semua sebenarnya villa penuh. Sebenarnya villa penuh di Lodi. Semua dipulang-pulangin duitnya. Karena enggak boleh. Semua dipulangin, tapi kita enggak. Kita disuruh jalan terus. Nah, begitu kita masuk sana, kita bikin ibadah semua. Musik dengan musik yang keras segala macam. Karena ternyata tidak ada penghuni lain selain kita. Kita penghuni terakhir. Kita penghuni terakhir, jadi kita bisa bebas menyembah Tuhan. Puji Tuhan, itu satu perkara yang luar biasa. Tuhan atur sedemikian rupa. Ternyata dengan pembatasan semua mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu saudara dan saya. Amin. Itu suatu perkara yang luar biasa. Ditambah lagi Tuhan atur mengenai kendaraan segala macam. Itu saya nggak bisa bilang, saya cuma bilang luar biasa. Rasanya pengen balik lagi ya. Kalau banyak duit sih balik lagi, itu bolak-balik. Ya, puji Tuhan. Hari ini Tuhan mau kita sama-sama belajar tentang 4 kunci hidup seorang hamba Tuhan. 4 kunci hidup seorang hamba Tuhan. Kita semua hamba Tuhan, amin. Saudara hamba Tuhan, amin. Tapi saudara harus memiliki 4 kunci ini. 4 kunci ini. Ayub 1 ayat 8. Ayub 1 ayat ke-8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Hambaku, hamba Tuhan harus memiliki 4 karakter ini. Apa? Terus? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur. 1, saleh. Terus? Jujur. Kedua, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ketiga. Dan keempat, menjauhi kejahatan. Kalau saudara mengaku diri sebagai hamba Tuhan, saudara harus memiliki 4 karakter ini. Kesalehan, ketulusan, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Sekarang saya tanya lagi, saudara hamba Tuhan? Saudara saleh nggak? Pisang. Saudara punya ketulusan hati enggak? Saudara hidup takut akan Tuhan enggak? Saudara sudah menjauhi kejahatan belum? Ya. Puji Tuhan. Dari kisah Ayub ini kita tahu 4 karakter ini pun tidak serta-merta menjadikan Ayub orang yang dikenan Tuhan. Sekali lagi saya bilang, dengan 4 karakter ini pun tidak serta-merta menjadikan Ayub seorang yang dikenan Tuhan. Dia harus melalui proses lagi. Sekali lagi, dia harus melalui proses lagi, yaitu pengenalan akan Tuhan. Barulah keempat elemen ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Tanpa pengenalan akan Tuhan, keempat elemen ini berjalan tidak semestinya.
Kalau saudara punya ketulusan, saudara punya kesalehan, saudara hidupnya saleh, baik. Orang baik, kalau dia nggak kenal Tuhan, karakternya akan muncul. Dia tulus luar biasa dalam melayani, dia hidup suci segala macam. Tapi kalau dia nggak punya pengenalan akan Tuhan, dia akan jatuh dalam godaan. Dia udah takut akan Tuhan, tapi nggak punya pengenalan, juga pasti akan jatuh. Semua karakter ini, 4 elemen ini, kalau tidak disertai pengenalan akan Tuhan, pasti roboh. Saya ulang sekali lagi, keempat elemen ini kalau tidak disertai pengenalan akan Tuhan, pasti roboh. Tanpa pengenalan, kesalehan, ketulusan, takut Tuhan, jauhi kejahatan, tidak bisa bertahan lama. Saudara kenal dulu sama Tuhan, baru elemen ini berjalan sebagaimana wajarnya. Oleh sebab itu, Ayub harus melalui proses. Sekali lagi, Ayub harus melalui proses. Mungkin yang sudah pernah dengar khotbah saya, beberapa kali saya khotbahin, Tuhan benar, Tuhan bilang, iya, Ayub itu saleh, dia seorang hamba Tuhan, dia hidup saleh, dia hidup tulus, dia takut Tuhan, dia jauh kejahatan. Tapi ada satu yang kurang. Apa? Pengenalan akan Tuhan. Dia masih tahu Tuhan, tapi dia nggak kenal Tuhan. Seperti kita tahu siapa Jokowi, tapi kita nggak kenal dia. Jangan sampai saudara seperti itu. Saudara tahu Tuhan, tahu Tuhanmu, engkau menyembah Tuhan, engkau memuji Tuhan, engkau tahu Tuhanmu, tapi nggak kenal Tuhan. Akhirnya ibadahmu akan jadi ibadah yang sia-sia. Pelayananmu akan jadi pelayanan daging yang tidak berarti di hadapan Tuhan. Faham gak sampai sini? Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Masih ngantuk ya? Yakobus 1 ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Iya. Yakobus 1 ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Sekali lagi saya bilang, terkadang saudara tambah dekat Tuhan, tambah kamu dekat Tuhan, tambah bermasalah kita. Siapa yang ngalamin gitu? Begitu saudara punya kemauan untuk cari Tuhan, tiba-tiba masalah itu buang-buang, nggak stop bertubi-tubi. Tujuannya apa? Satu, kita nyerah, itu aja. Kita kecewa sama keadaan. Tapi tuh kenapa Tuhan izinkan? Kadang begitu kita dekat Tuhan, kok masalah begitu berat, begitu tambah dahsyat. Kenapa kok Tuhan izinkan? Saya bilang, Tuhan melihat kita, dan Tuhan sedang melatih kita gimana caranya kita keluar dari masalah ini. Sebenarnya, saya bilang ya, Tuhan sedang melatih otot-otot rohani kita, supaya kita kuat melewati badai demi badai hidup ini. Tambah kita dekat Tuhan, tambah dibenci kita sama kuasa gelap. Dan dunia ini adalah sarang kegelapan. Tambah kita dekat Tuhan, tambah kita dihantam. Nah, ini yang dialami Ayub. Tuhan sepertinya begini. Iblis bilang gini, tuh ambil dong, lu jagain sih, kasih perisai sih, dipagerin sih. Tuhan bilang, angkat aja pagernya. Tapi Tuhan bilang, jangan ambil nyawanya. Nyawa tetap punya Tuhan. Nyawa tetap punya Tuhan, bukan punya setan.
Tetap Tuhan yang menentukan. Jangan ambil nyawanya. Diangkat pagernya, anaknya mati semua. Diangkat lagi pagernya, hartanya habis semua. Diangkat lagi pagernya, badannya rusak semua. Saya tanya, kalau saudara ngalamin seperti ini, bagaimana? Gimana? Tuhan sebenarnya punya rencana. Kenapa Tuhan izinkan Ayub mengalami ini? Cuman satu, Tuhan memproses Ayub. Ternyata Ayub masih tahu Tuhan, belum kenal Tuhan. Buktinya di mana? Ayub 3, saya selalu bilang Ayub 3 sampai Ayub 30-an. Itu kutuk semua yang keluar dari mulut Ayub. Ayub 3 dibilang, sampai Ayub bilang gini, terkutuklah orang yang melahirkanku, terkutuklah hari lahirku, terkutuklah ibuku, terkutuklah orang yang ini. Kenapa aku dilahirkan ke dunia ini? Tuhan itu begitu jahat. Kenapa aku dilahirkan tapi aku mau dibunuh? Saya tanya sama saudara, apakah ini seorang yang mengenal Tuhan? Saudara ngalamin masalah, saudara dihantam sama masalah. Saya cuma nanya, you komplain atau you bersyukur? You komplain atau you bersyukur? Habis komplain terus bersyukur. Kita misalnya dihantam, harta kita habis, semua aset kita habis. Bagaimana? Mau bisa bersyukur gak lo? Kita bilang, aduh berat banget. Udah aset habis, sakit pula. Bagaimana nih? Nggak gampang ngelewatinnya. Tuhan cuman bilang, nah sekarang kamu belajar mengenal aku. Ayub 38, Ayub 30-an. Saya lupa Ayub 36 apa berapa. Dia ketemu temannya namanya Elihu. Dia punya teman 3. 3 ini menghakimi. Bildad, Sofar sama Elifas. Menghakimi. Tapi dia punya teman satu yang muda namanya Elihu. Elihu itu bahasa Yunani artinya, bahasa Ibrani artinya Allah sendiri. Allah sendiri atau dialah Allah. Elihu cuman ngomong gini. Kamu ngomong gini kan? Terkutuk hari lahirmu, terkutuklah orang lain. Kamu ngomong gitu kan? Ayub cuman bilang, ya, dalam hal ini kamu bersalah. Elihu cuman negur semua perkataan-perkataan Ayub yang salah. Saudara silakan pelajarin sendiri. Ya. Terus di Ayub 38, Ayub ketemu Tuhan. Setelah dia ditegur, dia bertobat, ditegur Elihu, dia mulai bertobat. Tuhan ketemuin Ayub. Tuhan cuma bilang gini, Yub, misalnya ini Ayub. Yub, waktu saya bikin kudanil, kamu di mana? Di Lido. Di Lodi. Waktu saya misahin lautan sama daratan, kamu di mana? Nggak tahu, kita nggak bisa ngomong. Sampai Tuhan bilang, kamu nggak punya pengertian sama sekali. Artinya apa? Lu nggak kenal gue. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, saya bilang sama saudara, seberat apapun masalah yang kita hadapi, selama bersama Tuhan, seharusnya kita ringan. Masalah boleh berat, tapi kita tetap semangat. Amin. Permasalahannya di mana? Begitu masalah itu berat, kita pikul masalah itu, akhirnya kita merasa kita terpojok dan kita terbeban di situ. Berapa banyak orang mati karena bermasalah? Berapa banyak orang mati karena masalah? Ini loh yang Tuhan mau. Saudara kenal dia aja deh. Kalau saudara bisa kenal dia, saudara punya kesalehan, saudara punya ketulusan, saudara takut Tuhan, saudara menjauhi kejahatan. Ini semua elemen akan berjalan sebagaimana mestinya. Kenapa kamu tulus? Karena saya kenal Tuhan saya. Kenapa kamu saleh? Karena saya kenal
kenal Tuhan saya. Kenapa kamu takut Tuhan? Karena saya kenal Dia. Semua alasannya karena saya mengenal Dia. Kalau alasannya itu, saudara akan bilang, saya bilang, terima kasih untuk semua masalah yang kau hadapi. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. 1 Petrus 1 ayat 6, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Iya. Bergembira buat apa? Karena di balik kubur. Fokus kita ke balik kubur. Karena ada sesuatu yang besar yang Tuhan persiapkan bagi kita di balik kubur. Kalau saudara fokusnya di dunia, saudara tidak pernah akan bisa bergembira sampai kapanpun. Tapi kalau fokusmu, gimana caranya engkau mendapatkan kehidupan besar di surga, kehidupan kekal di surga, engkau akan selalu bisa bersyukur dalam segala hal. Terus? 1 Petrus 1 ayat 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Iman kita harus dibuktikan murni atau tidaknya. Sekali lagi, iman saudara dan saya harus dibuktikan murni atau tidak. Gimana cara melihat kemurniannya? Saya lihat ya, kalau saudara ke toko emas, mau jual emas. Pernah jual emas tak? Pernah. Udah bosen, Pak. Gimana caranya membuktikan itu emas murni atau enggak? Digosok kan? Digosok. Udah digosok dikasih cairan kimia yang panas. Luntur atau enggak? Bisa bayangin? Kamu murni enggak? Murni? Digosok dulu sama masalah. Digosok sama masalah, kita bisa bersyukur baru murni. Begitu kita digosok, diasah sama masalah, tapi kita tetap bisa bersyukur, baru kita kedapatan murni di situ. Kalau kita digosok, kita bilang, aduh Tuhan, kenapa begini? Ada masalah apa nih? Tuhan, kok Tuhan jahat sekali? Saya bilang ya, seakan-akan Tuhan itu sumber dari masalah. Kita sering memperlakukan Tuhan seperti itu. Tuhan itu sumber masalah kita. Tuhan itu bukan sumber masalah. Tuhan hanya mengizinkan masalah itu terjadi untuk membuktikan iman kita. Kadang-kala kita harus digesek. Kadang-kala kita harus digesek dengan masalah. Kadang-kala kita harus ditetesin cairan kimia untuk membuktikan murni atau tidaknya kita. Saudara mau berdoa, maaf ya, saudara mau berdoa 3 jam sehari, 4 jam sehari. Tapi kalau saudara tidak mengenal Tuhan, no. Saudara mau jago berkhotbah, saudara mau bikin apa, saudara mau jago berkhotbah, saudara mau punya jemaat banyak, misalnya ada orang punya jemaat banyak, jago berkhotbah, tapi nggak punya pengenalan akan Tuhan, ngedumel sana, ngedumel sini, terus ngedumel, hidupnya dalam pergedumelan, ngedumelan, hidupnya dalam ngedumelan. Saya bilang, ini nggak ada artinya. Mau lihat takaran, mau lihat takaran orang yang sungguh-sungguh dekat sama Tuhan, itu terlihat ketika dia digesek oleh masalah. Itu baru kelihatan ketika dia digesek oleh masalah. Dia terluka nggak? Dia kecewa nggak? Dia ngedumel nggak? Dia komplain nggak? Waduh, nggak peduli, setahun, 20 tahun kita kenal Tuhan, 20 tahun kita kenal Tuhan. Kadangkala itu nggak jaminan kita udah kenal Tuhan. Nggak jaminan kita udah kenal Tuhan. Tapi kadangkala kalau saudara punya baru setahun terima Tuhan, tapi saudara punya hubungan yang sangat berkualitas sama Tuhan, itu membuktikan iman luar biasa. Waduh,
Nggak gampang ya Pak ikut Tuhan. Nggak gampang. Semuanya harus lewat ujian. Terus? Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Nah, jauh lebih tinggi dari emas yang fana. Kalau emas fana aja harus digesek, masa kita nggak? Terus? Yang diuji kemurniannya dengan api. Dengan api loh. Saya tadi bilang malah cuman gesekan. Ini dengan api. Api itu panas. Api itu panas. Nah, ketika saudara bermasalah, mengalami problem, tujuannya apa? Itu api. Api itu membakar daging. Daging kita yang terbakar sebenarnya. Pada saat kita menghadapi masalah yang tidak selesai-selesai, itu daging kita lagi diselesaikan sama Tuhan. Kapan Pak beres ya? Tergantung dagingmu banyak atau enggak. Tambah banyak daging kita, bener ya, tambah banyak daging kita, tambah lama prosesnya. Betul. Bayangin Joshua sama saya, misalnya Joshua sama saya. Joshua bentuk badannya, misalnya dia main bench press misalnya bench press, dia lebih cepat jadi daripada saya. Jangan ketawa. Kenapa? Karena daging dia lebih dikit dari saya. Iya. Jujur banget sih. Daging dia lebih dikit dari saya. Tergantung banyaknya daging. Semakin dagingmu kuat, semakin dagingmu banyak, semakin lama prosesmu. Paham enggak? Saya selalu bilang ya, terima Yesus itu kayak terima cek mundur. Terima cek mundur. Wah, itu isinya apa Pak? Janji Tuhan, tulis ya, janji Tuhan. Kapan Pak bisa dicairkan kapan? Kalau kamu berubah seperti yang Tuhan inginkan. Baru kamu bisa cairkan satu demi satu. Kalau kamu nggak pernah berubah, nggak pernah bisa cair deh. Paham gak sih? Terus? Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kamu akan dipermuliakan bersama dengan Tuhan nanti. Kamu akan dipermuliakan bersama Tuhan nanti. Tapi kamu harus lewatin dulu yang begitu-begitu. Dan itu nggak gampang. Itu benar-benar nggak gampang. Sekali lagi, kita hamba Tuhan nggak? Siap nggak kita ngalamin proses ini? Siap nggak kita ngalamin pembentukan ini? Susah. Waduh Pak, lagi begini, serba sulit, semua serba sulit. Semua serba sulit, betul. Tapi jangan sampai hatimu jadi mempersulit segala sesuatunya. Saya tahu semua serba sulit, tapi biarlah hatimu terpaut sama Tuhan dan tidak mempersulit jalanmu ketemu Tuhan. Itu aja yang Tuhan inginkan. Ayub ngalamin proses pembentukan demi pembentukan, cuman urusannya satu, mengenal Tuhan. Ini dibuktikan di Ayub 42 ayat 5. Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dulu aku cuma dengar dari orang ya. Sekarang aku ngalamin engkau. Gimana cara ngalamin Tuhan? Masalah. Jujur, boleh ngomong jujur, fair. Saya salah satu orang yang meragukan ke puncak. Saya sampai bilang, Tuhan, apakah ini sungguh-sungguh dari Tuhan? Padahal saya udah ngeliat begitu besar penyertaan Tuhan dari awal sampai kita mau berangkat. Ternyata banyak sekali kendalanya. Tapi luar biasa loh. Begitu kita nggak nyerah, kita maju terus, Tuhan nyatakan kemenangannya. Luar biasa. Intimidasi
intimidasi dari sana dari sini, itu banyak. Banyak yang ngomong, banyak yang intimidasi. Nggak pusing. Jalan terus. Kita buktikan bersama Tuhan, kita cakap menanggung segala perkara. Amen. Dan lihat ya hasilnya. Rasanya kita pengen balik lagi loh. Rasanya kita pengen balik lagi. Hanya uang yang membatasi kita. Bukan kita aja loh, bukan kita aja. Sampai anjing kita pun nonis, pengen balik lagi. Dia satu harian bengong aja. Biasa banyak orang kok sekarang. Luar biasa loh. Sukacitanya itu luar biasa, tidak terbendung. Saya ngelihat sampai ratusan foto ya. Masuk di grup itu, saya melihat itu sukacita yang luar biasa. Nggak apa-apa, banyak nggak apa-apa. Yang penting sukacita terus. Amin. Nah sekarang kita ngelihat apa itu kesalehan. Yang pertama kita breakdown, apa itu kesalehan? Kesalehan itu godliness. Kesalehan adalah kesucian hidup. Kesalehan itu bukan baik hati. Kesalehan itu bukan berarti baik hati, tapi kesucian hidup. Karena banyak orang baik hati, tapi hidupnya tidak suci. Sekali lagi saya ulang ya, biar lebih jelas. Kesalehan atau bahasa Inggrisnya godliness, itu artinya kesucian hidup, bukan baik hati. Karena banyak orang baik hati, tapi hidupnya nggak suci. Ya, banyak ya di luar ya, orang-orang tetangga-tetangga kita, baik hati dalam memberi, dalam apa, baik. Waduh, baik banget tuh Bapak, kalau ada makanan, kasih ke kita. Ada duit, kasih ke kita. Baik hati, tapi hidupnya nggak suci. Buat apa? Ya, saya ada satu cerita. Ada satu hamba Tuhan, saya pernah baca bukunya. Hamba Tuhan ini jujur banget, tulus banget. Tapi karena kejujurannya dan ketulusannya, dia dibenci sama orang-orang di sekitarnya. Satu kali penyandang dana di gerejanya itu orang yang sangat jahat. Penyandang dana di gerejanya jahat. Kakak beradik meninggal satunya. Yang adiknya meninggal. Terus kakaknya bilang gini, Pastor, tolong sampaikan kata-kata begini. Adik saya adalah orang yang kudus, suci hidupnya. Nanti semua keperluanmu aku tutup. Keperluan pembangunan gereja ini aku tutup. Tahu nggak? Hamba Tuhan ini masuk ke mimbar waktu penghiburan, dia bilang gini, saudara-saudara, ini yang meninggal ini orang yang jahat, orang yang kejam. Dia nggak peduli sama orang lain. Yang penting dia dapat harta, yang penting dia dapat uang. Tapi dibanding kakaknya, dia lebih kudus. Itu pukulan dahsyat buat kakak. Hamba Tuhan ini tidak disenangi sama orang-orang. Siapa yang tidak disenangi? Orang-orang yang dagingnya kuat. Saya bilang sama saudara, semakin kuat dagingmu, semakin kau membenci firman yang tegas. Ya, kesalehan sering dikaitkan dengan perilaku orang dalam beribadah dan melayani. Kalau saudara sering melayani, saudara udah jadi majelis atau pengerja di gereja, kita pikir kita udah saleh. Orang menganggap itu saleh.
melayani. Akhirnya muncullah kesalehan-kesalehan palsu yang dikenal dengan nama kemunafikan. Munafik seperti siapa? Ahli Taurat, orang Farisi. Saleh nggak? Saleh lu. Mereka baik kalau beribadah gini. Tapi lihat, ditentang mati-matian sama Tuhan. Saya bilang sama saudara ya, saudara kalau pelajarin karakter Yesus, saudara benar-benar pelajarin karakter Yesus, saudara akan melihat karakter Allah yang unik di situ. Kenapa? Dia nggak pusing dengan dia karena dia Allah, dia nggak pusing dia ngomong apa, dan dia nggak pusing disalah artiin sama orang. Dia nggak pusing disalah artiin sama orang. Dia ngomong aja pokoknya, dia hantam terus, dia ngomong. Saya perhatiin. Waktu dia bilang ini tubuhku, ini roti ini adalah tubuhku, cawan ini adalah darahku. Lihat, muridnya yang begitu banyak kabur semua. Betul ya? Betul nggak? Yesus ngomong apa? Sini, gue jelasin dulu maksudnya begini. Ada nggak Tuhan ngomong gitu? Enggak, Tuhan ngomong sama ring satunya. Tuhan bilang gini, kamu mau pergi juga? Lihat, itu karakter Allah. Waktu orang-orang meninggalkan dia karena khotbahnya yang begitu keras, Tuhan datang ke murid-muridnya. Tuhan cuma bilang sama muridnya gini, kamu mau pergi juga? Bisa bayangin gak? Itu Allah kita loh. Istilahnya gini, gua gak pusing, lu mau pergi, gua gak pusing. Kalau lu gak mau menyembah gue bikin batu ini nyembah gue. Artinya apa? Kamu, batu lebih mulia dari kamu. Jangan sampai begitu. Oke, sampai sini paham? Karena dia saleh, suci. Kesalehan atau kesucian karena dia menanti-nantikan Tuhan. Kesalehan, kesucian itu karena seseorang menanti-nantikan Tuhan. Lukas 2 ayat 25 sampai 32. Lukas 2 ayat 25 sampai dengan 32. Iya. Lukas 2 ayat 25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Lihat ya, Simeon, dia seorang benar saleh. Dia menanti-nantikan penghiburan. Dia selalu menanti-nantikan Tuhan. Terus lanjutkan. Lukas 2 ayat 26. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. 27. Lukas 2 ayat 27. Jadi tua banget nih, sampai dia ketemu Mesias baru dia mati. Terus? Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. 28. Lukas 2 ayat 28. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, 29. Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. 30. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Iya, ini orang saleh loh. Orang saleh selalu menanti-nantikan Tuhan. Orang saleh adalah orang yang mengenal Tuhan. Apakah bayi ini ngomong, aku Mesias? Bayi ngomong nggak? Enggak, karena hubungannya dengan Allah, makanya dia tahu bayi itu adalah Mesias. Bayi nggak pernah bisa ngomong kalau dia Mesias, tapi karena hubungannya dengan Allah, dia menanti-nantikan Tuhan terus. Dia tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias. Ini buktinya. Begitu dia melihat Mesias, melihat bayi Yesus, dia langsung bilang, biarkan aku pergi dengan damai, karena aku telah melihat Mesias. Sejauh mana kita menanti-nantikan Tuhan?
Sejauh mana kita menanti-nantikan Tuhan? Apakah kita takut sama kematian? Kematian cuma gerbang menuju hidup kekal. Kalau kita kepleset, ya mati kekal. Gimana caranya supaya nggak kepleset? Firman Tuhan dong. Oke. Orang saleh adalah orang yang suci hatinya. Terus lanjutkan 31. Lukas 2 ayat 31, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Iya, 32. Lukas 2 ayat 32, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Iya, dia bilang biarkan aku pergi dengan damai. Karena aku telah melihat Mesias. Dia tunggu sampai dia ketemu Mesias. Begitu dia ketemu Mesias, bukan dalam bentuk manusia dewasa, tapi bentuknya bayi yang lemah. Dia ketemu, dia langsung bilang, biar aku pergi dengan damai. Dia kenal siapa Tuhannya. Oke. Terus, orang saleh adalah orang yang suci hatinya. Matius 5 ayat 8. Ini bahasanya sama, suci hati sama dengan saleh. Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, atau berbahagialah orang yang saleh, karena dia akan melihat Allah. Kalau saudara nggak suci hati, kalau saudara nggak hidup sebenar di hadapan Tuhan, kalau saudara nggak pernah menanti-nantikan Tuhan, saudara tidak akan melihat Allah. Sampai sini ngerti? Ngerti? Ya, jangan melemah ya. Kita tetap hamba Tuhan. Kita tetap hamba Tuhan. Oleh sebab itu saya ngomong gini supaya memicu saudara, supaya benar-benar kita hidup saleh, hidup tulus, takut Tuhan, jauhi kejahatan. Baru kita hidup di dalam pengenalan akan Tuhan. Semua 4 elemen ini berjalan sebagaimana mestinya. Oke? Ayub, orang yang saleh, suci. Tapi tanpa pengenalan, dia harus dipoles lebih dulu dengan masalah, baru dia mengenal Allah. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Iya. Siapa di sini sedang bermasalah? Siapa? Semua ya. Semua bilang, masalahku adalah gerbang menuju pengenalan akan Allah. Terima kasih Tuhan buat setiap masalah ini. Karena masalah ini akan membuatku semakin indah di hadapan Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Simak baik-baik. Tuhan terkadang memakai jembatan masalah demi memurnikan seseorang, supaya dia terus menghadap Tuhan. Bahaya kalau kita bermasalah, kita malah lari dari Tuhan. Itu bahaya. Terkadang Tuhan memanggil seseorang, dia lagi enak main nih. Misalnya, Afior main, kelalang keliling, main. Mamanya panggil, Afior. Wow, bodoh amat, main terus. Begitu kamu jatuh, luka, baru mama. Betul lah. Terkadang Tuhan izinkan masalah itu, baru kita panggil Tuhan. Permasalahannya di mana? Begitu kita jatuh, kita nggak manggil Tuhan. Kita manggil siapa? Kesalehan tanpa pengenalan, saya bilang ya, simak ya, baik-baik ya. Kesalehan tanpa pengenalan itu sama dengan kemunafikan. Kesalehan tanpa pengenalan sama dengan kemunafikan. Yesaya 29 ayat 13.
Yesaya 29 ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya, dan memuliakan aku, bibirnya memuliakan Tuhan, terus padahal hatinya menjauh daripada, padahal dia nggak dekat sama Tuhan, terus dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. ibadahnya menjadi rutinitas, bukan kerinduan. Yesaya 58 ayat 1 dan 6. Yesaya 58 ayat 1 dan 6. Yesaya 58 ayat 1. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala, beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Iya, ayat 6. Yesaya 58 ayat 6. Bukan berpuasa yang kukehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Iya, Tuhan menghendaki puasa yang melepaskan ikatan. Banyak orang bilang, wah kalau itu Pak, misalnya apa? Oh, biar usaha kita berhasil, kita puasa. Bisa nggak sih? Bisa nggak? Nggak bisa. Tuhan nggak bisa disogok dengan perut kosongmu. Sekali lagi, Tuhan nggak bisa disogok dengan perut kosongmu. Puasa untuk melepaskan belenggu, melepaskan kuk, melepaskan ikatan. Bukan untuk kepentingan dagingmu. Bukan. Puasa itu untuk pelayanan, bukan untuk kedagingan. Wah, kalau gitu Pak, retret kemarin puasa, ya itu untuk pelayanan. Retret kan pelayanan. Itu proyek Tuhan. Kita puasain gak salah, karena ada serangan di situ. Sampai sini ngerti dah? Ya, banyak orang bilang, waduh usaha nih mau berhasil, puasa 3 hari. Berhasil kagak kurus iya loh. Begitu gak berhasil, kita nyalain Tuhan. Tuhan, saya udah puasa. Tuhan bilang, lah, gua gak nyuruh puasa buat. Ini masalahnya, banyak orang gak kenal Tuhan. Banyak orang gak kenal Tuhan. Kalau saudara kenal Tuhan, saudara gak mungkin bikin itu deh. Kenal Tuhanmu, berubah hidupmu. Ketika engkau berubah, otomatis semua akan digenapi kok sama Tuhan. Dengan caranya, dengan gayanya. Bukan dengan cara kita dan bukan dengan gaya kita. Kesalehan bukan hanya menjauhi dosa, tetapi di batin kita menentang dosa. Di batin kita sudah menentang dosa, bukan hanya menjauhi dosa. Walau kadang kita terjatuh, orang bijak selalu bangun saat dia jatuh, tapi orang bodoh, dia jatuh tidak bangun lagi. Nih ya, kita bikin dosa. Banyak orang setelah bikin dosa, takut ketemu Tuhan. Itu salah fatal. Kenapa? Di dalam batinnya benar, ada pertentangan. Dia menentang dosa itu. Kalau saudara tahu itu salah, dan saudara merasa bersalah, datanglah sama Tuhan, dan minta ampun sama Tuhan. Bukan jadi menjauhkan Tuhan, itu malah parah. Itu cara roh jahat untuk mengikat engkau lebih parah dan lebih hancur di dalam dosa. Tapi saya bilang, saya ngomong gini bukan melegalisir dosa. Saya tidak melegalisir dosa. Dosa sekecil apapun tetap salah. Tapi kita nggak boleh terintimidasi dengan kesalahan. Amin. Ya. Orang bijak, walau ia jatuh, dia bangun lagi. Tapi orang bodoh, begitu dia jatuh, dia nggak akan bangun lagi. Dia merasa, ya sudahlah, gue begini, memang udah begini, udah hancur. Udahlah, udah. Kita nggak hancur. Kita nggak gagal. Tapi yang bikin kita hancur dan gagal, itu adalah kuasa gelap yang membuat kita jauh dari Tuhan. Amin. Oke, berikutnya.
Apa sih ketulusan? Apa sih ketulusan? Ketulusan itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris sincerity. 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 Yang artinya bebas dari ketidakjujuran. Artinya bebas dari ketidakjujuran, bebas dari kemunafikan, bebas dari muka dua. Itu artinya ketulusan. Kalau saudara bilang, saya tulus, di depan, kita bisa, haleluya. Di belakang gua tikam. Itu enggak tulus. Orang tulus, di depan sama, di belakang pun sama. Itu orang tulus. Tulus itu bebas dari ketidakjujuran, bebas dari kemunafikan, bebas dari muka dua. Itu terjemahannya, artinya. Sulit ya ketemu orang seperti ini di zaman sekarang. Benar sulit. Tapi kalau mau ketemu nggak? Datanglah ke Chosen Generation. Saudara akan ketemu orang-orang yang tulus. Wih, kita langsung begini ya. Mulai hari ini, no baper-baper. Oke? Mau bercanda kayak apapun, nggak ada baper. Amin. Dan tapi kita juga bercandanya tahu diri. Oke? Ketulusan bukan soal pelayanan yang rajin dan setia. Sekali lagi, ketulusan bukan soal pelayanan yang rajin dan setia. Tapi buat apa semuanya itu kalau banyak komplain di dalam hati? Rajin datang pelayanan, rajin bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu. Begitu ada masalah, komplainnya banyak. Waduh, semua yang gak bagus keluar dari mulutnya. Di mana ketulusannya? Di mana ketulusannya? Tulus itu memberi tanpa harus kembali. Tulus adalah memberi tanpa harus baik. Itu tulus. Tulus itu memberi tanpa orang harus tahu. Itu tulus. Saudara mau lihat ketulusan, itu lihat Yusuf. Dia tahu istrinya sudah hamil. Hamil nih. Bukan gua bapaknya, kata Yusuf. Gua nggak nyentuh dia loh. Aku nggak nyentuh dia. Dia udah hamil. Dia terima Maria apa adanya. Itu orang tulus. Kalau saudara mau lihat ketulusan, lihat di Tuhan. Kita hancur luar biasa. Kita udah rusak total. Masa lalu kita berantakan semuanya. Hancur. Rusak kabeh katanya. Betul gak? Tapi Tuhan rangkul kita dan Tuhan bilang, anakku, kamu berharga di mataku. Itu luar biasa loh. Itu ketulusan tuh. Berani gak kita melakukan hal itu? Sejahat-jahatnya orang, lebih jahat orang yang tidak menerima orang jahat. Bingung kan ngomongnya? Bingung kan? Sejahat-jahatnya orang, lebih jahat orang yang tidak menerima orang jahat. Saudara orang baik, orang tulus, terima mereka yang menyakiti kamu. Puyeng pak kalau ketemu dia. Gak apa-apa, masih ada Paramek. Masih ada Panadol, masih ada Paramek. Nggak apa-apa kalau ngelihat dia, misalnya ngelihat Ase, Ase langsung minum Paramek. Maaf ya. Enggak gitu. Itu bukan ketulusan namanya. Ketulusan
Mau ketemu siapapun yang menyakiti kita, tetap kita bilang, I love you. Oke? Itu tulus. Tulus artinya keramah tamahan yang tidak dibuat-buat. Ramah tamah dan itu tidak dibuat-buat. Saya bilang ya, tulus itu bukan sifat asli kita loh. Tulus itu bukan sifat asli kita. Kita perlu polesan Roh Kudus. Oleh sebab itu kita perlu dibentuk di situ. Gimana caranya? Saya ini nggak tulus. Saya harus jadi tulus. Gimana caranya? Mau jadi tulus? Tuhan taruh pisau di kiri kanan kita untuk nyakitin kita. Orang-orang aneh di sekitar kita untuk melukai kita. Supaya apa? Supaya kita tulus sama mereka. Tambah keras kita, tambah keras kita, tambah aneh orang di kiri kanan kita. Tambah keras kita, tambah aneh orang di kiri kanan kita. Kalau saudara beres, tulus, Tuhan akan angkat nih orang-orang anehnya. Tuhan akan singkirkan orang-orang aneh. Begitu kita udah gak tulus lagi, Tuhan taruh lagi yang lebih aneh lagi. Itu cara Tuhan. Tulus butuh polesan Roh Kudus. Tulus, ketulusan itu pakai bahasa Yunani hagioteti. Betul Pak Heri? Saya ngarep, saya ngomongnya benar, hagioteti. Hagioteti itu ketulusan. Itu ada di 2 Korintus 1 ayat 1 sampai ayat 12. 2 Korintus 1 ayat 12. Yang diterjemahkan sincerity. Sincerity artinya ketulusan, tidak mendua, satu arah, tidak mendua. Ya. 2 Korintus 1 ayat 12. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Iya. Kenapa Paulus tulis gini? Kenapa? Karena jemaat di Korintus adalah jemaat yang suka berkelahi. Jemaat di Korintus itu jemaat yang bandel-bandel. Mereka benar punya karunia, mereka benar dipakai Tuhan, berkarunia, mereka kejar karunia, tambah berkarunia, tambah mereka gontok-gontokan satu dengan yang lain. Kamu pengikut Paulus, saya pengikut Apolos. Wah, berantem. Pengikut Paulus sama pengikut Apolos. Paulus sama Apolos sendiri diam-diam, anak buahnya yang berantem. Lihat ya, ada ketulusan hati di situ. Hagioteti, ketulusan artinya tidak mendua. Manusia penuh kepura-puraan. Manusia itu pura-pura baik, pura-pura mengasihi, pura-pura semuanya. Tapi keaslian seseorang itu tertampak ketika dia dilukai. Asli tulus atau enggak, itu kelihatan ketika dia dilukai. Tambah tulus engkau, tambah tulus engkau, tambah tulus engkau, tambah gampang engkau mengasihi orang. Galatia 1 ayat 3 dan 4. Galatia 1 ayat 3. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Iya, terus 4. Galatia 1 ayat 4. Yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Dia tulus, dia menyerahkan dirinya buat saudara dan saya supaya saudara dan saya lepas dari semua ikatan-ikatan dosa. Tulus. Bisa bayangin ketulusan membawa kelepasan. Tuhan mau kita asli benar, tulus benar. Kita nggak mendua, kita nggak muka dua, kita nggak munafik. Kita punya belas kasihan kepada orang lain. Tuhan mau kita jadi orang yang saleh, hidup suci, hidup kudus.
Nggak sembarangan lagi dalam hidup ini. Hati-hati benar dalam hidup ini. Baru kita bisa disebut hamba Tuhan. Sekarang yang berikutnya, apa itu takut akan Tuhan? Takut akan Allah yang ketiga. Orang yang takut akan Allah tidak bisa ibadah. Takut di sini bukan dalam arti negatif, tapi dalam arti positif. Respect sama Allah. Taruh hormat sama Allah. Takut dalam arti positif, artinya mengakui kedaulatan Tuhan di dalam hidupnya. Mengakui kedaulatan Tuhan di dalam hidupnya. Allah sudah mati bagi kita. Amin. Dia memberi kita, dia hidup di dalam saudara dan saya dalam bentuk roh pemberi hidup. Betul? Dia hidup di dalam saudara kita dalam bentuk roh pemberi hidup. Nah, pada saat pertama kali saudara terima dia lahir dalam bentuk bayi di dalam palungan. Palungan itu tempat makan hewan, tempat kotoran hewan. Faham? Palungan itu tempat kotoran atau tempat makan hewan, bisa. Bisa bayangin hidup kita ini kotor. Nggak berarti, nggak berharga. Tapi Tuhan mau lahir di dalam hidup saudara dan saya. Tuhan mau lahir di dalam hidup saudara dan saya. Jangan biarkan engkau ikut Tuhan bertahun-tahun tapi dia tetap balita. Dia tetap kau jadikan bayi terus. Dia nggak bisa bertumbuh. Kenapa? Engkau himpit dia dengan kedagingan. Engkau himpit dia terus dengan kedagingan. Dia nggak akan bisa bertumbuh. Amsal 19 ayat 23. Amsal 19 ayat 23. Amsal 19 ayat 23. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Ya, lihat ya. Takut akan Allah, hormat sama Allah, mengakui kedaulatan Allah. Mengakui kedaulatan Allah akan mendatangkan hidup. Kalau saudara nggak mengakui kedaulatannya, engkau nggak bisa hidup. Saya bilang sama saudara ya, tadinya Natal, saya mau khotbahin itu. Berhentilah menjadi Herodes. Nggak jadi, takut terlalu keras. Kita lagi Natal, senang-senang muka-muka. Berhenti menjadi Herodes. Herodes kayak apa? Dengar firman kan? Dia tahu firman kan? Wah, akan lahir nih raja orang Yahudi. Terancam kedudukannya. Dia nggak datang ke bayi itu dan dia nyembah. Enggak. Malah dia bunuh-bunuhin bayi. Banyak orang Kristen seperti itu hari ini. Dia tahu ada Yesus, tapi dia nggak sembah. Dia mencari kepentingannya sendiri dan dia berusaha menyembah dirinya sendiri. Matius 2 ayat 2 sampai 4. Tadinya saya mau khotbahin itu, berhenti menjadi Herodes. Enggak jadi, puji Tuhan. Tapi hari ini saya bahas sedikit aja. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa ya. Yang penting kita berhenti jadi Herodes ya. Oke. Matius 2 ayat 2. Dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. 3. Matius 2 ayat 3. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Dia dengar Yerusalem. firman, banyak orang Kristen dengar firman, begitu dia dengar, dia terancam sama firman. Akhirnya, firman disalahartikan. Penghakiman. Herodes. Firman itu menegur. Yang dihakimi itu daging kita, kedagingan kita. Tambah kental dagingmu, tambah terhakimi kamu. Sekali lagi, tambah kental dagingmu, tambah terhakimi kamu. Saya ngarep kita keluar dari tempat ini, kita nggak jadi Herodes. Amin. Kita lepas dari roh Herodes. Amin. Terus Matius 2 ayat 4.
Maka dikumpulkannya semua Begitu dengar firman, dia kumpulin semua imam. Terus imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. iya. Oleh sebab itu, anak yang berumur 2 tahun semua dibantai. Semua dibantai. Berapa banyak orang Kristen seperti itu? Begitu dengar firman, dia nggak berubah. Harus ya dia datang ke Tuhan, dia nyembah Tuhan. Dia nggak berubah. Dengar firman, malah dia bantai orang-orang yang mengikuti firman. Dibilang terlalu fanatik loh. Terlalu ini loh, terlalu begini loh. Banyak orang sebenarnya bukan curiga pada firmannya, tapi di hatinya ada benci pada orang yang menyampaikan firman. Orang yang membenci apapun, orang yang membenci apapun yang disampaikan akan disalahpahami. Itu udah pasti. Saya benci Yeni misalnya dalam nama Yesus tolak. Saya misal benci Yeni, oke? Dia mau ngomong apapun, gua anggap lu nggak ada artinya. Lu ngomong apapun, pokoknya udahlah, cemplang buat gue. Kenapa? Karena pada dasarnya saya ada benci sama dia. Oke? Kenapa kesalahannya? Kesalahannya di mana? Kesalahannya di diri kita sendiri. Di diri kita. Kalau kitanya benar, kadang Tuhan bisa pakai orang yang menyakiti kita untuk menegur kita. Betul gak? Ya. Sekali lagi, kadang Tuhan memakai orang yang menyakiti kita untuk menegur kita. Kadang kala memang begitu. Banyak orang seperti itu. Dengar firman, bukan menyembah, tapi malah membunuh firman. Banyak orang jadi Herodes, seakan-akan hidupnya takut Tuhan. Sebenarnya takut kena kutuk, takut bermasalah. Ingat, dosa terjadi bukan karena ada kemauan. Saya pernah jelasin sama saudara ya. Dosa terjadi bukan karena adanya kemauan aja, tapi adanya kesempatan. Ya, saya pernah kasih contoh ya. Orang Jepang hormat gak sama orang? Betul? Lihat berapa banyak perempuan diperkosa waktu di Filipina, di Indonesia, di mana lagi? Di Cina. Waduh, itu korbannya banyak. Kenapa? Dia terkenal bangsa yang hormat, yang menghargai orang lain. Tapi begitu dia dilepas, dia sikat perempuan-perempuan. Coba bisa bayangin. Inggris itu sopan dah. Sopan dah. Tapi begitu dia menjajah, dia juga melakukan hal yang sama. Sekali lagi saya bilang, dosa terjadi bukan hanya ada kemauan, tapi ada kesempatan. Kadangkala iblis membuat kesempatan itu jadi ada. Iblis membuat kesempatan itu jadi ada. Tujuannya apa? Dia goda kita supaya kita jatuh di dalam dosa itu. Itu bahaya. Kalau saudara nggak kenal Tuhan, saudara pasti jatuh. Kalau saudara kenal Tuhan, you nggak akan jatuh. Percaya deh. Oke. Tadi saya udah jelasin Ayub 42, Ayub 1 sekarang ayat 4 sampai 5. Ayub 1 ayat 4. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. 5. Ayub 1 ayat 5. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub. Artinya habis dugem, anak-anaknya habis dugem, Ayub
berkatin mereka. Takut kena kutuk. Bukan karena kenal Tuhan, bukan karena Ayub kenal Tuhan, tapi karena takut anak-anaknya kena kutuk. Terus lanjutkan. Lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak sejumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa. Mungkin mereka sudah berbuat dosa. Dosa kan ditanggung masing-masing. Yeremia bilang apa? Yeskiel bilang apa? Kalau kita sudah dewasa, dosa itu tanggungan kita. Oke, setiap orang bertanggung jawab atas dosanya masing-masing. Oke, makanya saya nggak setuju ada Papa Srani, Mama Srani. Kenapa? Tiap orang nggak bisa diwakilkan dosanya. Seperti Ayub nggak bisa wakilin dosanya. Nggak bisa, Tuhan nggak mau begitu. Tanggung jawab lo masing-masing. Kita yang buat, kita yang beresin. Kenapa? Karena saya kenal Tuhan, saya beresin. Tuhan mau saudara takut Tuhan. Artinya saudara tahu kedaulatan Tuhan nih. Tuhan ini adalah Allah yang hidup di dalam kita dan harus disembah. Tuhan adalah Allah yang hidup di dalam kita dan harus disembah. Jangan sampai aku tinggi, akhirnya Tuhan dikesampingkan sama kita. Itu bahaya, saudara. Nah, sekarang yang terakhir, menjauhi kejahatan. Amsal 23 ayat 3. Amsal 23 ayat 3. Jangan ingin akan makanannya yang lezat. Itu adalah hidangan yang menipu. Iya, jangan ingin makanannya yang lezat, jangan ingin dosanya. Itu hidangan yang menipu. Dosa itu nikmat bagi daging, tapi itu penipuan. Kenapa? Karena itu merusak hidup kita sampai masuk neraka. Semua dosa itu nikmat, tapi nggak ada damainya. Semua dosa itu nikmat, tapi nggak ada damainya. Natur kita dosa. Dosa bukan sekedar ditolak. Dosa bukan sekedar ditolak, tapi dijauhi. Sebelum ini saya udah jelasin mengenai game, mengenai tontonan. Itu hati-hati, bukan hanya ditolak, bukan hanya tolak, tapi dijauhi. Kalau tontonan bisa membuat kau terjerumus di dalam dosa, pikiranmu jadi aneh-aneh, mendingan lu gak usah nonton. Kalau game bisa membuat engkau jadi dosa, memakan waktumu sama Tuhan, menjingkirkan waktumu sama Tuhan, lebih baik kita gak usah main game. Gak bisa begitu. Apa yang bisa menyita waktu kita sama Tuhan? Apa yang membuat kita jauh dari Tuhan? Jauhi. Bahkan maaf saya bilang, kalau si A teman baikmu bisa membuat kau jauh dari Tuhan, ketika kau mau ibadah, dia bilang, udahlah gak usah ibadah. Ngapain ibadah? Ibadah nanti pulangnya aja. Nggak usah doa. Nanti doa, udah buru-buru nih, udah mau jalan nih, ditinggal lo. Kalau temenmu bisa membuat kau jauh dari Tuhan, lebih baik kau jauhi. Nggak gampang, kita masih hidup di dunia. Kita makhluk sosial yang harus bersosialisasi. Ini yang membuat kita susah luar biasa. 2 Korintus 6 ayat 17 dan 18. Dua Korintus 6 ayat 17. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka. Keluar tuh ya dari teman-teman kamu, dari pergaulan kamu yang gak beres, keluar. Terus? Dan pisahkanlah dirimu dari mereka.
Pisahin dirimu dari mereka. Kenapa? Nggak ada persamaannya antara kambing sama domba, nggak ada samanya. Terus? Firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Baru kamu aku terima. Terus? 2 Korintus 6 ayat 18, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Kamu baru bisa jadi anakku laki-laki dan anakku perempuan kalau kamu menjauhi semua yang jahat. Gampang? Enggak. Kadang kala. Begitu kamu dekat Tuhan, sepertinya nggak ada teman yang mau deketin kamu. Semua ngejauhin kamu. Kenapa? Kamu mau bilang, waduh Tuhan kok semua pada benci saya. Mereka nggak benci kamu, mereka benci Allah yang ada di dalam kamu. Tapi mereka Kristen, Pak. Iya, tapi mereka bukan orang-orang yang benar-benar ngikut Tuhan. Kalau kamu ikut Tuhan, kamu tahu apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, dan apa yang Tuhan inginkan. Kalau kamu benar-benar ikut Tuhan. Sampai sini ngerti enggak? Roma 13 ayat 14. Roma 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Untuk memuaskan keinginannya. Ini kata merawat ini, jangan menikmati dagingmu. Jangan lagi menikmati dagingmu. Jauhi semua kejahatan-kejahatan. Apapun yang bisa membuat engkau terjatuh, dan apapun yang bisa membuat engkau jauh dari Tuhan, jauhi itu. Oke, sampai sini ngerti? Jadi ada 4 nih kuncinya. Satu. Saleh. Udah saleh belum? 2, tulus. Udah tulus belum? 3, takut Tuhan. Udah takut Tuhan belum? 4, jauhi kejahatan. Atau masih nyemplung di dalam kejahatan? 4 saudara lakukan, saudara adalah hamba Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan hadir dalam hidupmu dan Tuhan akan menjadi pembelamu. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Percayalah, semua masalahmu dia tahu. Saya bilang ya. Saya pernah ngalamin satu titik. Saya lagi down banget. Saya sampai nangis. Tahu nggak, Tuhan datang, Tuhan cuma nangis doang ke saya. Tahu, Tuhan nangis. Tuhan bilang gini, kamu nangis, aku nangis loh. Kamu ketawa, aku ketawa loh. Begitu Tuhan ngomong gitu, saya cuma bilang gini, berarti gua harus buat Tuhan ketawa terus. Berarti aku harus buat Tuhan ketawa terus. Gimana caranya? Kita happy aja. Ya nggak Pak Yogo? Kita harus membawa sukacita dimanapun kita berada. Amin. Walaupun itu aneh. Oke, Tuhan berkati semuanya. Kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Saya mengundang yang bertugas.